pelajarilah, temanilah mereka. Ishabil fuqaha'a wa ta'allam minhum adabahum, dan pelajarilah dari mereka adab-adabnya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadithi, kata Imam Hubaib bin Syahid, karena sesungguhnya hal itu, mempelajari adab dari mereka, bagiku lebih kusukai dibandingkan memperbanyak belajar hadis saja. Jadi jangan cuma redaksional ilmunya saja, tapi bagaimana mempelajari adab-adab mereka. Salat ya tumakninah tuh minimal seukuran mengucapkan subhanallah. Tapi apakah iya ketika kita menjadi imam kemudian kita tumakninahnya hanya seukuran subhanallah? Akhirnya makmum yang tadinya mengikuti gerakan setelah gerakan imam, makmum diajak ngebut. Maka yang seperti ini berarti tidak mengerti hikmah rahasia, tidak punya adab. Apalagi ketika sholatnya kepada Allah, menghadapnya kepada Allah, namanya sholat pasti kepada Allah. Pada saat sholat menghadap kepada Allah kemudian asal-asalan, tidak punya adab. Sedangkan ketika menghadapi manusia punya adab, rapi, sopan, tenang. Lalu kemudian ketika membaca mushaf Al-Quran, kalamnya Allah, ada orang yang hanya mengambil fadilah bacaan tapi tidak punya adab. Disimpanlah mushafnya di kaki, meskipun kakinya terbalut oleh kain. Itu tidak adab, tidak sopan. Itu bukan masuk kategori akhlak yang mulia, bukan adabnya para salafus soleh, para fuqaha, para arifin. Bukan seperti itu adabnya. Pada saat mengaji, bagaimana adab kita kepada kitab, bagaimana adab kita kepada muallim kita. Adab harus dipelajari, karena kalau tidak pakai adab ya tidak akan dapat ilmunya. Dan ilmunya itu akhirnya tidak bermanfaat, tidak akan membuatnya mulia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada mungkin akan membuatnya sombong dan mencelakakan dia. Sehingga Imam Ruwaim radhiyallahu an, beliau berkata kepada putranya, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu sebagai garam, wa adabaka daqiqan, dan jadikan adabmu sebagai tepungnya. Jadi justru ilmu itu hanya sebagai perisa saja, garam, tapi yang menjadi faktor utamanya yang dimakan, yang mengandung nutrisinya, yang bisa diserap tubuhnya adalah tepungnya itu. Yang mengenyangkan itu tepungnya, mengenyangkan diri kita yang tadinya nafsu lawamah enggak kenyang-kenyang terus. Maka dengan adab itu dia menjadi tenang. Berarti arti kenyang di situ tenang. Karena kalau enggak kenyang, hayangna meupuh batur bae. Ya. Inginnya berbuat buruk terus, gagah-gagahan. Tapi ketika kenyang, tenang, istilahnya begitu. Jadikan adabmu sebagai tepungnya, sedangkan ilmumu hanya sebatas garamnya saja. Yang utama itu makanan tuh garam apa tepungnya. Kalau kita kan bukan tepung, kalau di sana kan tepung gandum, kalau di Arab tepung gandum, kalau di kita kan nasinya. Nah kita makan tuh sehari-hari garam satu piring, apa nasi yang jadi pokok utamanya, nasi kan. Garam cuma sedikit. Coba kalau garamnya banyak juga, seukuran nasi sacentong, garam sacentong, ayo kumaha? Darah tinggi, stroke. Kemudian Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak radhiyallahu an, beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Al-Hanzali Abu Abdurrahman, Syekhul Islam, alimu zamanihi,
seorang yang paling alim, yang sangat alim di zamannya, wa amirul atqiyai fi zamanihi, salah satu pimpinan para wali di zamannya, al-hafiz, seorang yang menghafal hadis sangat banyak, bukan cuma Quran. Kalau Quran mah sudah biasa mereka mah. Yang dimaksud hafid di sini adalah minimal menghafal 300.000 hadis. Bukan 300 hadis, 300.000 hadis. Redaksionalnya plus sanadnya, tiap hadis itu anu sampai Rasulullah hafal, dan biografi para perawi hadis, rijalul hadisnya itu faham. Itu baru al-hafiz. Al-Ghazi, beliau pejuang, maju ke medan laga juga. Beliau Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak berkata, nahnu ila qalilim minal adabi ahwaju minna ila kathirim minal ilmi. Bagi kami, mempelajari sedikit adabnya orang-orang terdahulu, para awliya was salihin wal ulama wal arifin, itu lebih kami butuhkan. Mempelajari sedikit dari adabnya para awliya Allah, para ulama yang salih, lebih kami butuhkan dibandingkan mempelajari banyak cabang-cabang ilmu. Ya. Wa qila li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrah. Pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i dengan pertanyaan begini, kaifa syahwatuka lil adabi? Wahai Imam Syafi'i, bagaimana kegigihan atau keinginan dirimu dalam mempelajari adab? Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu. Aku mendengarkan setiap huruf dari adab. Bukan dari ilmu tapi dari adab. Aku mendengarkan setiap huruf dari ilmu pun dengan penuh adab. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Maka seluruh organ tubuhku menjadi tenang dan senang. Annalaha asman, karena pada seluruh organ tubuhku terdapat pendengaran, bukan cuma telinga. Kata Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuhku itu bisa mendengar. Tatana'amu bihi, yang bisa mendengar sehingga dia merasa nikmat pada saat mendengarkan kajian adab. Wa qila lahu, dan terus ditanya lagi, wa kaifa talabuka lahu, dan bagaimana caramu mendapatkannya? Bagaimana cara engkau untuk mencarinya, mempelajarinya? Qala Imam Syafi'i menjawab, talabul mar'atil mudillati waladaha. Seperti halnya seorang ibu yang mencari anaknya saat kehilangan anaknya. Aku mempelajari adab itu, mencari ilmu adab, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia mencarinya pasti dengan sangat-sangat penuh perjuangan. Walaysa laha ghairuh, dan tidak ada yang seperti itu. Ilmu ini adalah warisan para nabi, para rasul. Kalau kita mengambil ilmunya, mengambil warisannya, maka berarti kita akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Hadratus Syashim Asy'ari menjabarkan tentang sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ketika menyebutkan al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi, maka para pensyarah hadis, para ahli hadis, mereka berkata, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra. Cukuplah ini bagimu untuk mendapatkan keagungan dan menjadi kebanggaan diri jika kalian menjadi pewarisnya para nabi,
Karena para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Andai kalian mengambil ilmunya para ulama sampai kalian faham betul, cukuplah ini bagi kalian sebagai sebuah kemuliaan dan juga hal yang bisa dibanggakan oleh kalian, ilmu. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Dan ketika kau mencapai derajat sebagai pewarisnya para nabi, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan dan juga sebutan yang agung, penghormatan dari orang lain yang mulia, kan begitu kan? Samahatul syekh, fadilatul syekh, allamah, bahrul fahamah, dan semacamnya. Hadratus syekh, itu berarti sebutan pengagungan bagi orang yang menjadi pewaris nabi dengan ilmu. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwati, dan ketika tidak ada lagi derajat kemuliaan di atas derajat kenabian, dari seluruh makhluknya Allah yang paling mulia adalah para nabi, tidak ada selainnya. Malaikat pun di bawah para nabi derajatnya. Maka fala syarafa fawqa syarafil warathati litilka rutbati, maka tentunya tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan sebagai seorang pewaris para nabi. Ketika derajat kenabian tidak ada lagi yang mengunggulinya, maka tentunya tidak ada kemuliaan bagi orang-orang setelah masa kenabian. Ketika kenabian dan kerasulan sudah tidak ada, sudah ditutup oleh Allah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan derajatnya pewaris para nabi. Tapi perlu difahami, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Tapi puncaknya ilmu adalah pengamalan. Artinya yang mewarisi ilmunya para nabi adalah orang alim yang faqih, yang mengamalkan ilmunya. Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, in lam yakunil fuqaha'ul amiluna bi ulumihim awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Andai tidak ada satupun fuqaha yang alim yang mengamalkan ilmunya dijadikan wali oleh Allah, maka selain mereka tidak akan ada yang diangkat jadi wali. Artinya derajat kewalian yang paling berhak menyandangnya adalah para fuqaha yang alim, yang soleh, yang mengamalkan ilmunya.